Diksi Redaksi Semakin Lirik. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih bisa ikuti acara yang sangat luar biasa ini. Dan juga di sini seperti biasa ya, kita bakalan membahas lagu-lagu yang religi. Nah, setelah sebelumnya kita udah banyak membahas lagu religi yang luar biasa. Nah, sekarang juga ini ada lagu yang gak kalah luar biasa nih, Rehan. Lagu apa tuh? Kamu penasaran gak? Iya, makanya aku kan nanya. Dari judulnya aja Sepanjang Hidup gitu ya. Nah, aku tuh suka denger lagunya tuh kayak di TikTok gitu, kayak tentang background pernikahan nih. Kayaknya menarik ya. Bucin. Iya, kayaknya ini ngomongin tentang jodoh ya. Kayaknya cocok banget ya buat anak-anak muda kayak mahasiswa di sini penontonnya gitu ya, yang mungkin lagi nyari jodoh gitu ya. Terus dulu kali ya setelahnya. Nah, mungkin supaya kita lebih tahu ya liriknya kayak gimana, apa sih maknanya gitu. Mungkin kita langsung bahas aja kali ya. Bentar, siapa yang nyanyinya? Wah, tim musik kita dong. Oh. Tapi sebelum itu kita sambut dulu nih narasumber terbaik kita nih. Oh iya. Nah, mari kita sambut di dosen yang sangat luar biasa ini, Pak Dedi Sulaiman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Gimana kalian? Alhamdulillah baik juga Pak. Wah, Kegiatan gimana Pak selama seminggu ini, apakah padat atau Ya, bagaimana? seperti telah disampaikan bahwa untuk semester ini banyak mengarsipkan ilmu ya. Jadi beberapa mata kuliah itu ditransformasikan untuk disimpan dalam bentuk capturing seperti ini agar bisa tersimpan dan bisa diakses oleh orang lain. Oke, alhamdulillah ya. Dan walaupun di tengah-tengah kesibukannya, alhamdulillah ya Bapak masih bisa menyempatkan untuk hadir di acara talkshow kita. Insya Allah. Nah, sekarang kita mau bahas apa, Rehan? lagu Mary Jane bukan? Iya, betul banget. Ini ada sebuah lagu, Pak, lagu dari Maher Zain nih. Ya. Seorang yang kayaknya udah terkenal banget ya di Iya. Indonesia juga gitu. Tapi sebelum kita membahas dalam lagunya, mungkin ada baiknya kita dengar dulu ya musiknya dari tim musik luar biasa kita. Oke, mungkin kita sambut dengan tepuk tangan tim musik kita. Aku bersyukur kau di sini kasih, kamu ku mengiringi, dan
Masya Allah banget ya. Ya, penampilan suaranya tadi. itu sangat merdu sekali ya, enak sekali. Betul banget, pemain-pemainnya juga pada semangat banget ya. Iya, mungkin karena ingin mencari jodoh ya. Oh, iya. Aduh, Bisa balik jadi lagi ya. dari jodoh ya. Mungkin pada semangat nyari jodoh ya. Nah mungkin kita langsung aja kali ya lihat dari lirik-liriknya gitu. Wah ini tadi liriknya ya yang udah sama-sama dinyanyiin. Oke. Nah, ini Pak, ini kan Ya. aku bersyukur kalau di sini kasih dikabulkan mengiringi. Nah, ini kasih ini tuh berarti hanya untuk pasangan saja atau mungkin bisa untuk hal keluarga atau teman gitu Pak? Gimana, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini lagu Maher Zain ya. Sebenarnya kalian ketika memilih ini menjadi tepat karena ini bukan terjemahan, ya ini bukan terjemahan. Jadi dia itu ada versi bahasa Inggris, kemudian ini versi bahasa Indonesia. Dan saya pikir Maher Zain ini, kalau menurut saya sebagai orang Indonesia dia udah native ya, sudah native voice secara bahasa karena dia menyanyi lagu berbahasa Inggris, kemudian nyanyi lagu berbahasa Indonesia. Dirinya sebagai sumber itu sudah tidak menerjemahkan. Beda dengan beberapa lirik yang ada terjemahannya. Kalau ini tuh bukan terjemahan karena dia sendiri penggubah lagu, ya penyanyi lagu ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Sehingga ketika kita membahas album atau lagu religi memang dia bisa termasuk nominasi kita, pilihan kalian sebagai mahasiswa karena dia memang menulis dalam bentuk bahasa Indonesia dan sekaligus menyanyikan. Baik. Nah, ya di sini baris pertama ya, aku bersyukur kau di sini kasih. Kasih di sini mengacu kepada manusia sebetulnya. Ya, Kenapa bisa gitu? ya, ketika kita mengetahui konteksnya, ya kita mengetahui konteksnya bahwa di sini ada aku sebagai subjek, bersyukur sebagai predikat, dan kau di sini sebagai objek. Kau-nya itu mengacu kepada manusia. Kalau kita melihat keseluruhan lagunya ya. Dan memang kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Maher Zain ini menulis bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau kata ganti kau di sini itu mengacu kepada laki-laki atau perempuan. Nah kalau ini bahasa Arab tentu akan berbeda karena kan kalau bahasa Arab ada anta, ada anti ya, ada ka, ada ki. Kalau misalnya bahasa Indonesia di sini kau itu kalau saya nyanyi bisa Aurora sebagai kau-nya. Kalau misalnya Aurora yang nyanyi, kaunya itu bisa Ryan. Tapi kalau Arab yang subjeknya laki-laki atau perempuan. Berarti kalau diterjemahkan kalau laki-laki yang ngomong harus anti atau nanti jadi ki dan sebaliknya anta kalau kemudian misalnya kak. Nah itu bisa dibilang hebat ya, Maher Zain itu membuat dua versi lagu yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang artinya itu tidak menyimpang gitu. Iya, secara bahasa, secara diksi memang pas terjemahannya itu yang kalau saya sebutkan secara linguistik itu genderless karena kau itu tidak bergender. Kalau bahasa Inggris juga you itu tidak bergender, tapi kalau sudah she dan he, dia, her atau him itu sudah bergender juga. Misalnya I love her, oh berarti yang ngomong laki-laki. I love him, yang ngomong itu perempuan. Tapi kalau you atau di sini kau ini genderless, bisa laki-laki bisa perempuan. Akunya juga di sini bisa laki-laki bisa perempuan. Ya. Berarti tadi memang ada perbedaan ya kalau misalnya di bahasa Arab itu kaunya itu kayak anti, anta udah pasti gitu Ya, ya. sudah gitu pasti. Ya. Kalau di sini masih genderless gitu kalau Ya, bahasa gender. Indonesia. Oke, luar biasa banget ya tadi pembahasannya. Kita pindah lagi ke lirik yang selanjutnya. Nah, di sini ada lirik dulu kupalingkan dari cinta hingga kau hadir ubah segalanya. Nah, apakah ngomongin cinta di sini ya Pak? Apakah kita tuh ketika mencintai seseorang tuh memang harus berlandasan kepada Allah? Oke. Nah, ini karena banyak para remaji. Bahasa Indonesia jadi ada dua ya, remaja-remaji. Mahasiswa-mahasiswi, walaupun secara bahasa kadang kalian sebagai mahasiswa bukan Pak, saya mahasiswi. Nah, mahasiswa itu jadi umum ya. Memang kita ada gender sebenarnya, ada mahasiswa-mahasiswi.
Tetapi disebutkan dengan remaja, dengan mahasiswa, itu sudah umum juga bagi kita. Tidak semuanya harus bergender ada A, ada I gitu. Kita juga dalam beberapa ada Pertamina gitu ya. Kalau yang kecil kok jadi Pertamina, dan itu real ya secara linguistik. Kamu pernah lihat Pertamini gitu ya? Berarti mininya itu kecil, Pertamina berarti harus gede, nggak tahu itu. Tapi setidaknya memang secara linguistik itu ada konteks. Oh, kalau Pertamina kan usahanya gede, ini kan kecil jadi Pertamini. Nah, yang pertama tadi kalian sebagai remaja, memang kita akan hidup mungkin tidak, cintanya itu susah ya kalau langsung berlandaskan kepada Allah, karena kalian sebagai remaja itu biasanya dari fisik dulu Aurora ya, ih ganteng ya, ih cantik banget, yaitu merupakan anugerah ya, dan kita bisa memuji itu karena dari visual dulu. Nah, memang dalam berkeluarga tadi dikatakan jodoh itu harus membina atau menciptakan ya, menciptakan keluarga yang samawa. Jadi menciptakan, membina berarti bukan harus jadi nih para remaja ya, para mahasiswa. Kamu tidak usah berpikir bahwa dengan kalian menemukan jodoh laki-laki atau perempuan itu yang harus sudah jadi, dia jadi pemimpin lah, dia misalnya punya kerjaan yang sudah mapan. Ya kita tidak seperti itu. Begitupun kalian laki-laki lihat perempuan itu, kita harus lebih pada membina dan menciptakan. Bukan harus dia itu harus orang yang perfect, harus sudah bisa masak, berarti bisa ngurus anak, ya tidak juga. Jadi harus menciptakan atau membina. Nah, mungkin kalian ketika sudah memutuskan, baru sepanjang jalan Aurora, sepanjang jalan nanti kamu sudah menyadari tentang hidup. Nah, kamu harus memutuskan bahwa ini adalah takdir Allah. Kamu membina, menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah itu kalian menciptakan. Itu yang penting sebetulnya yang ingin saya sampaikan, bahwa kalian dalam hidup berpasangan itu punya potensi. Kalian percaya pada pasangan, kemudian kalian mau menciptakan. Jadi pasangan kamu itu dibuat bagaimana bisa setia, dibuat bagaimana bisa betah, dan itu saling, tidak bisa laki-laki saja atau perempuan saja ya. Nah, ini yang paling unik sebenarnya. Dulu kupalingkan dari cinta. Sebenarnya bagi para remaja, Laihan mungkin kamu pernah mengalami, Aurora atau yang di sini, udahlah bosan, misalnya kamu dalam menjalin hubungan itu sudah trauma mungkin ya. Tapi kalau trauma di sini bahasanya kasar, sehingga bagi Maherjan itu memilih diksi yang enak, yang lembut. Dulu kupalingkan dari cinta, maksudnya sih itu trauma. Maksudnya sudah tidak mau berhubungan dengan perempuan, atau bagi perempuan sudah trauma dengan laki-laki. Itu bisa, dan itu bisa terjadi pada siapapun. Dan di sini ada pesan, dulu kupalingkan dari cinta, sehingga hingga kau hadir ubah segalanya. Mungkin kita ada yang pernah mengalami 1-2 kali juga seperti itu. Ada sekarang beda ya, kamu itu memang beda, dan kamu harus ciptakan bahwa pasangan yang akan kau jalani sepanjang hidupmu adalah itu yang terakhir, dan itu yang berbeda untuk pasangan yang sudah-sudah. Raihan, ya udah kamu putuskan ini yang terbaik, dan di sini kau hadir mengubah segalanya, gitu ya. Wah, ini berarti Masya Allah sekali ya Pak. Jadi kekuatan cinta itu bisa merubah kita yang awalnya menolak cinta, ya, menerima cinta kembali. Betul. Dan kita sebetulnya tidak bisa menafikan ya, kamu pernah sakit hati oleh perempuan itu real, kamu pernah sakit hati oleh laki-laki itu juga fakta. Tapi kita tidak bisa seperti itu, karena kita lahir dari laki-laki dan kita lahir dari perempuan juga. Jadi mau tidak mau ya kita harus bersahabat dengan masalah, selesaikanlah masalah. Insya Allah banget ya, tadi juga pemilihan kata dari penulisnya juga keren banget ya. Mengganti kata trauma dengan dulu kupalingkan dari cinta. Oke, kita lanjut lagi nih ke lirik selanjutnya. Oh, inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersamamu. Wah, ini sepanjang hidup ya Pak? Ya, sepanjang hidup. Panjang sekali bisa dibilang. Betul ya. Kita sering mendengar ya bahwa hidup itu singkat. Singkatnya aja kamu pernah SD nggak udah 6 tahun, belum sebelum SD kamu masa kecil seperti apa, kamu masa remaja, belum KKM, nanti masa kerja, nikah, punya anak, panjang juga ya. Singkatnya itu panjang. Hidup yang sangat singkat itu ternyata panjang.
kita punya sejarah, orang tua dulu sebelum kita lahir punya sejarahnya bagaimana, kita tidak pernah tahu. Kemudian masa kecil, remaja, nikah, belum nanti kita punya anak lagi, nanti punya besan, punya keluarga yang mendadak ya. Mungkin kamu berapa bersaudara, tapi nanti kamu punya saudara yang tiba-tiba ada dari pinggir gitu, dan itu memang panjang. Jadi ini adalah implikasi ya, oh inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersamamu. Dan ini sebagai pesan saja ya, bahwa kalian kalau sudah memutuskan itu adalah janji hidup bersama pasangan, saling bertanggung jawab, setia, dan hidup selamanya sepanjang waktu kalian. Jadi benar ya, kata Bapak tadi sebelumnya itu kalau ada masalah sama pasangan kita harus selesaikan dengan baik-baik. Ya, belajar menyelesaikan masalah, karena dengan siapapun masalahnya sama saja, hanya beda konteks ya. Dan kita pasangan itu kalau boleh saya katakan paket ya, paket. Kita tidak bisa ngambil yang ingin baik-baiknya aja ya, gantengnya, ya mapannya, ya setianya. Ya mungkin satu yang kurang di sini, satu kurang di sini, itu sebagai paket. Kita tidak bisa ngambil ingin yang gampangnya, yang baik-baiknya saja. Dengan siapa bisa saja lebih, kurangnya di mana. Dengan si ini kurang, lebihnya yang mana. Kayak gitu, ya. Semakin seru nih pembahasannya ya teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut lagi nih. Dan di sini ada lirik lain juga, temukan kekuatan di sisimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidup. Apakah artinya adanya pasangan itu menyempurnakan hidup kita ya Pak? Ya, kalau kita mengacu kepada sistem kita yang kita yakini yaitu Islam, jadi Islam itu sempurna agama kita itu yaitu dengan menikah. Orang sekaya apapun, secantik, seganteng apapun gitu, kalau belum menikah itu belum sempurna. Karena kita jadi tahu banyak masalah dan bisa menyelesaikan masalah itu. Mungkin di sesi sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa kita inti hidup itu adalah bertauhid dan kita berpasangan, kemudian melahirkan anak-anak yang memang bisa meneruskan tauhid kita, itu sih intinya. Jadi harus sepanjang hidup dan menjadi saling menopang ya, menjadi kekuatan. Sebab laki-laki ya perlu perempuan, perempuan perlu laki-laki. Nggak bisa kita hidup sendiri itu. Sebagaimanapun kamu sakit hatinya atau traumanya, tetap kita saja lahir dari perempuan. Kita lahir dari perempuan. Perempuan itu ya bisa melahirkan karena laki-laki. Jadi belajar untuk bagaimana memiliki masalah, menyelesaikan masalah. Kalau kamu misalnya sekarang sedang masa taruh, coba selesaikan masalah, karena masalah kamu itu akan ada sepanjang hidup kamu. Kalau kamu ada masalah, misalnya menurut kalian berat kayak gini dan kalian udahan, gimana kalian kalau sudah menikah, punya anak dan sebagainya, masalahnya makin ada, makin kompleks. Jadi harus belajar seperti itu. Saja saling menguatkan ya Mas. Ya, saling menguatkan. Karena sesungguhnya manusia itu lemah, jadi harus saling menguatkan. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, di sini kan Pak, bersamamu kusadari inilah cinta, tiada ragu dengarkanlah kidung cinta yang abadi. Sedangkan kan kidung itu mempresentasikan kesetiaan yang abadi, hubungan cinta dan kebersamaan. Nah, kenapa ya Pak? Dari katanya kidung saja sudah bisa dibilang kita jarang mendengarkannya saja ya. Ya, betul. Kidung cintaku yang abadi, di penjelasannya saja sudah abadi. Kenapa kita harus kenapa Malaysia menuliskan lagi kembali abadi? Ya, baik. Sebetulnya kalau dalam lirik itu ya beda dengan mata kuliah kita yang lain, bahasa dan iklan. Kalau repetisi itu menjadi sebuah ciri karya sastra. Ya, ada aliterasi, ada repetisi. Jadi diulang beberapa kali agar kita paham. Allah saja menyuruh kita, dan ada dalam ayatnya, sesungguhnya aku ciptakan, ayat itu berulang-ulang. Kenapa? Agar kita paham. Jadi adanya pengulangan abadi dan abadi. Mungkin dalam satu surat juga kadang dalam Al-Quran itu disebutkan ada beberapa kali itu agar kita paham, agar kita paham. Dan ini kata yang jarang ya, diksi yang jarang. Dan Maher Zain itu kalau menurut saya sudah native voice bahasa Indonesia, dia ngambil kata yang jarang, kita aja jarang dengar. Kidung beliau sudah memilih kidung dalam salah satu syair. Pengetahuan yang baru juga ya buat kita nih teman-teman.
Nah, ada juga nih yang terakhir ini kayak ngebahas tentang repetitif ya. Kalau dalam lagu ini boleh dijelasin sedikit gak Pak? Ya, di sini perlu diulang bahwa repetisi itu diperlukan, apalagi ya sepanjang hidup. Di sini mengiringi cinta hadir, hidupku, cintaku sepanjang hidup, dan dalam beberapa lagu kan memang terulang juga ya, diulangi lagi agar pesannya sampai kita memutuskan hidup dengan pasangan kita itu yang terakhir, jalani hidup selamanya. Ya berbahagialah. Bahagia itu diciptakan. Jadi kamu menciptakan kebahagiaan untuk pasangan kamu, begitupun pasangan kamu menciptakan kebahagiaan. Itu kata intinya ya, kita itu menciptakan, membina keluarga gitu. Bukan, jangan berharap semua itu harus sudah jadi. Susah kalau kayak gitu. Nanti kitanya juga akan banyak berharap pada manusia dan kita akan banyak kecewa seperti itu. Ya. Nggak ada yang instan ya Pak? Nggak ada yang instan, perlu proses yang Oke, Masya Allah banget ya pembahasannya. Dan kita juga masih ada pertanyaan, cuman mungkin pertanyaannya dikasih dari teman-teman di sini aja kali ya. Kita kasih kesempatan buat teman-teman di sini. Boleh barangkali ada yang ingin bertanya, kami silahkan banget. Nah, kayaknya lagi pada nyiapin pertanyaan. Iya. Pada pengen nanya kayaknya ya. Kayaknya Soalnya pada keren pengen banget pilih jodoh. pembahasannya. jodoh Bisa lagi, jadi jodoh balik ya. lagi. Oke, boleh sebelah sini. Oke. Boleh Izin bertanya, Ya. apa pesan dari lagu ini untuk generasi muda? Oke, ya. Pesannya ya. Memang begini ya, kita itu hidup sudah punya acuan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai acuan hidup kita. Namun kita sebagai manusia yang punya unsur seni bisa ngambil beberapa pelajaran. Tapi tadi dari pertanyaannya itu apa pesan yang ada? Pesan yang ada adalah kita itu mencipta, membina keluarga, dan kita menjadikan pasangan kita itu untuk pasangan yang terakhir, dan kita bisa bahagia untuk menciptakan kebahagiaan sepanjang hidup kita bagi kalian ya, seperti itu ya. Bagi kamu ya, bagi kita semua. Oke, wah, begitu ya penjelasannya untuk tadi yang bertanya ya. Terima kasih banget, pertanyaannya bagus banget. Dan mungkin tadi kita udah bahas banyak ya tentang ngaji, tentang sematiknya. Karena memang sudah habis juga pembahasan kita. Luar biasa banget ya pembahasannya. Ya kucing ya, beda sekali dari Iya. sebelumnya. Katanya ada Oh. satu lagi yang Oh, nanya iya, tuh. itu. Oh, ada satu lagi pertanyaan, boleh banget. Silakan kakak. Silakan kakak sebelah sini. Izin bertanya, kan ini tentang sepanjang hidup itu tentang lagu cinta dan agama. Ya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana implementasi lagu ini terhadap kehidupan sehari-hari Oke. kita. Implementasinya ya Pak. Ya, kehidupan sehari-hari. Baik, ya terima kasih atas pertanyaannya. Walaupun lagu ini merupakan lagu yang spesifik sebetulnya ya. Ini itu tentang apresiasi kepada pasangan kita. Tapi apa yang ditanyakan bisa jadi karena salah satu kepiawaian seorang penulis lirik itu adalah mengumumkan rasa, mengumumkan makna gitu ya. Jadi di sini kalau keseharian kita bagaimana, ya kita harus mencintai, mengasihi orang-orang sekitar kita, itu wajib. Karena tadi disebutkan ada rahim ya, di dalam perempuan ada rahim itu maha penyayang, kita harus menyayangi. Jadi menyayangi itu kalau yang sepanjang hidup kita setia pada pasangan, tapi dalam keseharian kita harus mencintai manusia. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan kita itu akan beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus mencintai orang lain itu seperti mencintai diri sendiri gitu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus mencintai orang lain, bukan saja kepada pasangan itu yang jelas kita sepanjang hidup, tapi untuk implementasi sehari-hari itu adalah kita harus menyayangi orang lain. Seperti itu ya implementasinya. Jadi kita sebagai manusia juga harus mencintai Tuhan kita dan juga makhluknya ya. Ya, dan makhluk. Dan makhluknya. Wah, makasih banyak nih Pak ya ilmunya, Sama-sama. pembahasannya seru banget nih, relate banget ya sama kita sebagai anak muda yang mungkin sebentar lagi bakal ketemu jodohnya ya. Amin. Amin. Semoga ya setelah ini mungkin atau Langsung setelahnya nikah.
Setelah ini langsung nih. langsung nikah. Mungkin kalau yang ditakdirkan langsung nikah ya ketemu jodohnya. Semoga kita semua diberikan pasangan jodoh yang terbaik ya Amin. menurut Tuhan. Insyaallah. Insyaallah. Ya, mungkin sudah cukup ya dari acara yang sangat luar biasa ini. Ya mungkin sekian dari kita juga. Makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Dan Kita tutup. ya. Terima kasih untuk kepada kakak-kakak yang sudah datang. Semoga seperti yang dibilang dapat jodoh. Saya Rehan. Saya Aurora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.